Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Diare Mata Indigo, channel Mas Yus. Buat DMI lovers dan Dimago fans, teman-teman follower Mas Yus, kali ini Mas Yus ada di segmen DMI siaran. Temanya kita mengundang orang-orang yang merasa dirinya berbeda, merasa dirinya mungkin punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kali ini Mas Yus sudah bersama dengan Sari. Sari ini adalah seorang spiritual speaker dan dia juga adalah seorang ahli past life regression. Dan kali ini Mas Yus akan mencoba untuk bertanya dengan Sari, mewawancarai dia, perjalanan dia dari awal sampai dengan sekarang seperti apa sih, dan apa yang kemudian membuat dia berbeda. Tentu saja pada kesempatan di emisi Anas ini temanya sebenarnya adalah mencari partner. Jadi siapa tahu Sari yang mungkin sedang hadir di sini akan mendampingi Mas Yus untuk segmen-segmen berikutnya. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu ke Sari. Selamat siang Sari, apa kabar? Ya, siang juga Mas Yus, kabar baik. Kabar baik. Oke, Sari, ini kan kebetulan channel Diare Mata Indigo ini kita ngobrolin tentang hal-hal yang sifatnya natural, spiritual, dan tentang indigo terutama nih. Nah, Sari sendiri kalau misalnya ditanya indigo itu sebenarnya apa sih? Kalau Sari sendiri jawabnya gimana? Oke, jadi kalau yang aku tahu itu, indigo itu sebenarnya intinya nggak hanya berhubungan dengan hal-hal yang mistis atau hal-hal supranatural seperti lihat hantu atau bisa komunikasi sama hantu. Sebenarnya nggak seperti itu, karena yang aku alami sendiri emang sedikit berbeda dari beberapa teman indigo kebanyakan. Jadi mereka teman-teman indigo ini yang aku bilang mereka adalah indigo, mereka yang punya aura spiritual atau punya ketertarikan dengan hal-hal spiritual, dan mereka dekat dengan alam maupun dengan Tuhan. Jadi mereka ini memiliki kekayaan di dalam dirinya, memiliki banyak ilmu pengetahuan yang dimana orang-orang awam pada umumnya itu tidak mengetahuinya, tapi dia tahu tentang berbagai rahasia alam itu dari dirinya sendiri tanpa dia belajar, tanpa dia membaca buku dan lain sebagainya. Jadi mereka ini cepat mengakses informasi dari alam, seperti itu. Oke, jawabannya mantap. Dan paling tidak kita bisa menangkap bahwa Sari punya perspektif yang berbeda gitu tentang indigo di sini. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah apakah Sari sendiri merasa bahwa Sari ini indigo? Iya, saat ini merasa seperti itu. Tapi perjalanan saya panjang untuk bisa merasa seperti itu, karena awalnya saya merasa sebagai anak-anak yang biasa-biasa aja. Karena pengalaman saya beda, tidak seperti mungkin dengan Mas Yus atau teman-teman yang lainnya. Seperti itu, Mas. Oke, bisa nggak diceritain sedikit apa sih hal-hal yang kemudian membuat Sari merasa bahwa Sari itu berbeda, bahwa Sari itu merasa ada hal yang kemudian tidak bisa disamakan dengan orang lain? Oke, aku tuh bedanya mungkin waktu masih kecil itu udah ada perbedaan yang aku sendiri merasa aku agak beda. Karena ketika itu aku sering banget nanyain mamaku tentang hal-hal spiritual. Seperti aku nanya, "Mama, Tuhan itu ada berapa sih?" Nah, itu waktu TK aku udah nanyain hal seperti itu. Dan aku tertarik sekali dengan pembelajaran mengenai filsafat atau ketuhanan itu dari kecil. Makanya aku dari kecil sebenarnya aku basicnya Katolik, tapi aku juga sempat belajar di Saksi Jehovah itu cukup lama, dari SD sampai aku kuliah aku belajar, karena aku tertarik setiap apa yang aku tanyakan itu mereka dapat menjawabnya dengan logis. Jadi aku senang banget hal-hal yang seperti itu. Tapi dari perjalanan waktu, pengalaman spiritualku lebih menggali kepada hal-hal filsafat seperti itu, lebih kepada seperti itu. Dan aku juga merasa agak berbeda karena aku merasa punya banyak teman-teman mungkin di sekitar teman-teman kuliah atau teman-teman kantor, tapi aku merasa punya banyak teman, mereka seperti bintang-bintang di langit. Jadi mamaku bilang aku tuh punya banyak teman kayak bintang-bintang di langit, tapi aku merasa sendiri untuk teman deketku itu yang benar-benar deket sama aku itu nggak ada. Aku nggak merasa kayak ada chemistry gitu ya sama teman-teman di kantor atau di sekolah. Nah, ketika aku mulai bergaul dengan teman-teman indigo yang mungkin sesama gitu ya, dan aku nggak tahu kenapa bisa masuk ke satu grup indigo dulu, awalnya namanya Indigo Indonesian School. Di situ aku masuk dan aku merasa teman-teman ini
berbeda. Jadi di hati aku itu lebih merasa ada sesuatu yang berbeda dan merasa oh ini teman aku, ini apa ya, family soul aku gitu. Mungkin seperti Mas Yus, seperti teman-teman yang lain, aku merasa mereka berbeda dan aku nyaman gitu kalau bergaul dengan teman-teman yang sesama seperti itu. Makanya aku di grup Indigo Indonesian School itu aku merasa nyaman, dan teman-teman pun akhirnya waktu itu bilang kalau saya ini juga salah satu bagian dari diri mereka waktu itu. Jadi aku juga dikasih tahu Indigo ini karena dari teman-teman di situ, terutama teman-teman admin di sana. Nah, habis itu aku kan aku orangnya nggak gampang percaya ya. Jadi habis itu aku mulai tes aura waktu itu di daerah Mangga 2, aku tes aura dan memang benar auraku waktu itu seperti yang temen aku bilang, biru keunguan seperti itu. Jadi mulai dari situ aku mulai percaya, aku mulai banyak tanya ke temen aku sebagai mentor itu, dan ya sampai sekarang aku diarahkan oleh dia dan juga oleh teman-teman yang lainnya. Jadi terutama aku juga nanya, kenapa sih Mas aku ini indigo, karena aku ini nggak bisa ngeliat makhluk seperti yang teman-teman lain lakukan. Nah tapi masnya ini bilang, waktu itu adminnya ini bilang, dia mengarahkan aku ya, waktu itu dia baik banget. Dia bilang, tapi Mbak bisa ngerasain kan kehadiran suatu makhluk, atau di satu tempat ini energinya seperti apa, atau Mbak melalui penciuman bisa mencium bau mereka seperti apa. Terus saya bilang, iya saya bisa, saya kalau masuk ke dalam suatu ruangan, saya bisa tahu ruangan ini nyaman atau enggak, terus ada energi yang gimana saya juga tahu. Dan terutama juga saya kalau dari hidung fisik, saya bisa menangkap bau singkong bakar seperti itu kalau di tempat-tempat yang kosong atau tempat-tempat yang gelap atau rumah-rumah kosong, itu sering banget aku cium. Jadi karena basic itu aku bilang ke Mas admin ini, dan dia bilang iya Mbak, berarti Mbak itu lebih terbuka bakat indigonya dari tengah dada atau cakra jantung kalau dia bilang. Jadi bukan di cakra asna katanya. Nah itu juga sama Mbak, nggak apa-apa. Ada beberapa indigo yang mereka terbukanya dari cakra asna. Kalau yang asna itu berarti mungkin teman-teman yang mereka lebih dominan di penglihatan, jadi mereka bisa melihat secara langsung, gamblang, jelas gitu ya. Nah kalau saya, karena saya mungkin terbukanya dari orang mungkin bilangnya mata batin, jadi saya ini melihat makhluk itu nggak langsung. Jadi kalau saya buka mata seperti biasa, saya melihat orang-orang biasa pada umumnya. Tapi kalau saya niatkan gitu, saya merem, konsentrasi, baru terlihat bentuk-bentuk makhluk itu seperti apa. Jadi seperti itu bedanya. Jadi dari pengalaman saya, makanya tadi saya bilang indigo itu nggak selalu melulu dengan hal-hal yang mistis, karena saya punya pengalaman yang berbeda sendiri. Seperti itu kurang lebih Mas Yus. Ya. Artinya sebenarnya kalau boleh disebutkan, hari ini kategorinya adalah indigo spiritual, karena dia mengalami kebangkitannya melalui hal-hal yang sifatnya spiritual, entah itu filsafat atau kemudian yang sifatnya lebih ke religi dan sebagainya. Jadi ini juga buat teman-teman ya yang mendengarkan, yang menyimak obrolan kita, bahwa sebenarnya indigo itu tidak melulu tentang melihat makhluk halus, tidak melulu tentang interdimensional, tidak melulu tentang hal-hal yang bersifat relik, tapi juga bisa mengarah kepada bidang-bidang spiritual misalnya seperti yang dialami oleh Sari ini. Nah, Sari ini kan sebenarnya juga lebih dikenal sebagai spiritual speaker gitu. Kalau yang aku tahu itu, aku sering lihat Sari itu diundang jadi narasumber, diundang jadi pembicara, entah itu mungkin di Ara atau mungkin di acara-acara Zoom ya kalau sekarang ya, yang temanya tentang spiritual dan mungkin juga supernatural juga ada sih beberapa aku lihat kayak gitu kan. Nah itu dulu awalnya gimana sih kemudian bisa berkecimpung di dunia sebagai pembicara atau spiritual speaker ini? Oke, jadi ini semua dari afirmasi, dari kekuatan pikiran juga sebenarnya ya. Jadi waktu itu aku melihat temen aku yang jadi pembicara itu kok kayaknya enak, bisa ngomong sama orang banyak itu, terus orang banyak mendengarkan, kita bisa berbagi ilmu. Lalu ketika itu orang-orang banyak konsul, tanya. Terus waktu itu kan saya masih kerja kantoran, jadi saya kepikiran, aduh kapan ya saya bisa jadi pembicara seperti itu. Nah, mulai dari situ hasrat saya mulai muncul. Itu sebenarnya hasrat itu muncul dari 6 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi saya mencoba gimana pun caranya waktu itu, seperti mencoba membuat satu seminar di mana mungkin saya salah satu pembicara dan lain-lain, tapi nggak pernah jadi. Nah, ketika itu mulai mungkin orang bilang
waktunya. Jadi waktu itu entah gimana semuanya mengalir begitu aja. Tuhan berikan saya kesempatan untuk jadi pembicara waktu itu di wihara pertama kali. Wiharanya cukup besar, dengan waktu itu sekali bicara waktu itu yang mendengarkan cukup banyak, ada 100 lebih kalau nggak salah. Nah, jadi waktu itu saya bicara tentang indigo, karma atau pilihan. Waktu itu ya saya bicarakan tentang itu karena bagi kalangan Buddhis sendiri tema tentang indigo ini sangat menarik dan mereka sangat terbuka dengan topik tentang indigo, tentang anak-anak yang punya kemampuan. Mereka sangat terbuka karena mereka juga memiliki keyakinan dengan past life atau kehidupan lampau, di mana kemampuan ini nggak serta-merta terbentuk dari kehidupan ini aja, tapi ada dari penggemblengan diri kita di masa yang lampau. Jadi sejujurnya saya kalau untuk mengenai topik-topik spiritual, supranatural seperti ini, saya lebih nyaman kalau ngomong di kalangan Buddhis karena mereka lebih terbuka pikirannya. Nah, jadi saya mulai karir saya sebagai pembicara waktu itu karena dari wihara ditawarin oleh seorang pengurus wihara ya waktu itu, makanya saya berhutang budi juga sama dia. Dan ketika saya berbicara sekali, lalu ketika itu kan banyak orang mungkin melihat, lalu mengundang saya di wiharanya lagi. Jadi kalau di wihara itu seperti itu, misalnya kita sudah berbicara satu kali di satu wihara, nanti orang lain melihat dan dia ingin mengundang kita di wiharanya lagi. Jadi terus kayak bola yang bergulir. Dan yang paling sering saya berbicara itu di wihara di daerah Tangerang. Itu karena di Tangerang itu banyak sekali wihara-wihara kecil, dan di situ ketika kita sekali bicara di Tangerang itu semuanya merembet minta kita bicara. Jadi sebelum corona, 1 tahun sebelum corona, saya lebih banyak menghabiskan waktu pembicara ya secara tatap muka atau offline. Jadi karena corona ini aja, jadi saya mencoba untuk tetap sharing, tetap berbagi, tapi melalui online. Hasilnya sama aja dan menyenangkan. Pertama kali waktu jadi pembicara rasanya gimana sih? Tadi bisa diceritain nggak? Itu deg-degan banget ya, karena kan aku nggak punya pengalaman, aku juga baru pertama kali, jadi itu bisa ngerasain gemeter, deg-degannya dan lain sebagainya. Itu pertama kali. Terus aku juga rasain waktu yang kedua kalinya, ketiga kali, keempat, 5 kali, bahkan sampai 10 kali masih deg-degan. Cuman aku punya tips, jadi aku ada cara untuk ngatasin diri aku ketika aku mau jadi pembicara. Jadi udah mau mulai nih, detik-detik aku mau naik ke depan gitu ya untuk berbicara. Jadi sebelum aku datang ke wihara itu biasa aku meditasi. Aku meditasi cinta kasih, aku memancarkan cinta kasih untuk nanti para pengunjung yang datang, para pendengar yang datang. Jadi supaya saya dengan mereka bisa nyambung gitu ya, nanti ketika berbicara saya nggak seperti orang asing. Jadi saya memancarkan cinta kasih dulu di sekitar gedung itu. Lalu ketika itu saya juga membuat mindset untuk diri saya sendiri bahwa waktu ini akan terus berlalu dan ini hanyalah sebagian dari waktu, sebagian dari tugas saya seperti orang-orang pada umumnya untuk melewati waktu ini. Agak ribet ya, tapi saya mencoba memindsetkan diri saya bahwa saya ini bukan siapa-siapa, saya ini hanya mengisi waktu di jam yang itu dan memang ini sudah harus saya lakukan. Jadi saya lebih merasa diri saya ini supaya bisa berbaur dengan lingkungan di situ, bisa berbaur dengan waktu di situ, bisa berbaur dengan semuanya. Jadi saya mencoba untuk seperti itu dan waktu berlalu 2 jam tidak terasa. Jadi seperti itu. Biasa kalau udah ngomong di depan sejam, 2 jam itu rasanya masih kurang dan besok-besok ingin lagi seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali. Untuk tipsnya ini benar-benar, nah itu teman-teman Imago Lovers dan DMI Fans mungkin bisa dipakai tips dari Sari. Kalau misalnya teman-teman jadi pembicara itu mungkin bisa dipraktekkan ya. Memang perlu latihan dan saya yakin juga pasti nggak mudah untuk bisa jadi pembicara seperti Sari ini, dan udah kelihatan bahwa dari tadi ngomongnya lancar, kemudian juga menjelaskan segala sesuatunya itu enak kayak gitu, karena memang dia sudah terbiasa untuk menjelaskan atau kemudian jadi pembicara kayak gitu. Nah, berikutnya sih kalau misalnya dalam perjalananmu sampai dengan sekarang ini, ada nggak sih misalnya orang-orang yang kemudian setelah mendengarkan kamu ngomong atau sebagai pembicara, kemudian tiba-tiba dia mengungkapkan bahwa dia punya permasalahan, mengungkapkan bahwa dia punya ya kasus-kasus atau mungkin hal-hal yang mungkin
aneh atau mungkin hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kira-kira kalau dari kamu pernah nggak punya pengalaman itu dan orang itu kemudian minta tolong kamu untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu? Iya, sering banget ya kalau kita habis bicara dimanapun itu pasti nggak berapa lama ada yang DM atau chat kita secara japri gitu ya tentang permasalahan-permasalahannya, tentang pacar lah, tentang rumah tangganya lah, tentang anaknya atau siapanya yang bermasalah atau sakit secara non medis gitu ya. Itu banyak banget. Jadi kalau kita jadi pembicara itu kita juga harus siapin mental diri kita, nggak hanya kita berbicara 2 jam saat itu, tapi kita juga harus siap untuk melayani mereka yang minta tolong. Itu banyak banget, nggak kita sebagai pembicara offline, tapi ketika online juga sama. Setelah kita mengadakan acara Zoom itu banyak banget biasa yang DM atau tanya-tanya. Tapi saya juga mengukur kapasitas saya. Kalau saya misalnya saat itu masih kuat, biasanya saya ladeni, tapi kalau enggak besok-besoknya biasa baru saya bales. Karena saya mengukur kapasitas saya, kalau terlalu lelah saya besok baru saya balas. Biasanya seperti itu sih. Terus pernah nggak kamu punya pengalaman yang berkesan ketika mungkin ada orang yang minta tolong ke kamu, atau mungkin dia mengungkapkan juga permasalahannya dan minta tolong? Ada nggak kasus-kasus yang berkesan buat kamu? Kasus-kasus yang berkesan buat aku ada sih. Jadi aku waktu itu ada yang minta tolong, ini baru-baru ini ya, baru-baru ini ada seorang teman aku, dia bilang kalau mamanya ini agak berbeda. Bahkan mamanya suka marahin pembantunya dan sampai mau ke dukun di Banten untuk dukunin si mbaknya waktu itu. Nah terus dia juga bilang hawa di rumahnya tuh nggak enak. Jadi waktu itu aku dateng lah ke tempat dia ya, sendirian aku dateng sama suami aku, nemenin dia, terus udah gitu pas aku dateng nyampe kita ngobrol-ngobrol, terus aku lihat ke sekeliling rumahnya itu, sudut-sudut rumahnya. Memang rumahnya ini ada sesuatu yang kayak magic atau gelap. Itu karena bawaan dari mamanya, dan ternyata pas aku tanya, mamanya ini pernah berguru atau ngilmu gitu ya di dulu-dulunya waktu masih muda. Makanya sekarang mamanya ini lebih cenderung suka gelisah, suka emosian, marah dan lain sebagainya. Nah jadi dia ngundang aku ke rumahnya pas mamahnya lagi nggak ada, sengaja disetting supaya aman, semuanya berjalan dengan lancar. Jadi pas mamanya kerja saya datang, jadi nggak ketahuan. Nah di situ kita doain bareng-bareng. Jadi kita doain secara Kristen ya, karena dia agamanya Kristen. Jadi saya biasa kalau membantu teman-teman, saya sesuai keyakinan dan kepercayaan siapa orang yang saya bantu. Jadi saya tidak pernah memaksakan untuk membaca doa-doa tertentu. Nah karena Kristen, jadi kita sama-sama doa Bapa Kami waktu itu ya. Kita doa Bapa Kami, dia dan suaminya berdoa di satu ruangan, kita doakan. Dan waktu itu memang terlihat banyak para malaikat datang memblessing rumah itu, ada Tuhan Yesus juga. Jadi semua itu terjadi kalau memang pemilik rumahnya ini memang punya iman yang baik, punya kedekatan dengan Tuhannya. Biasanya itu akan berjodoh. Jadi kita ini cuma sebagai perantara aja. Waktu kita doakan, kita sebagai perantara Tuhan. Kalau memang misalnya Tuhan berkenan untuk hadir di keluarga itu, dia akan datang memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membantu memblessing rumah itu. Dan waktu itu ketika memblessing itu terlihat sih bedanya, memang rumah itu jadi sedikit lebih lumayan adem, lumayan tenang. Dan terakhir sebagai finishing, biasanya saya percikan air yang sudah di blessing itu tadi di sekitar rumahnya, dan itu terasa lebih adem lagi. Jadi rumahnya lebih adem. Dan waktu itu saya juga ada blessing, dia punya kayak orgonite, piramid orgonite waktu itu yang dia beli dari saya setting ulang lagi supaya orgonite ini bisa membantu proses pembersihan rumah itu, bisa membuat rumah itu jadi bersih ya. Jadi makhluk-makhluk yang ada di sana bisa terseberangi ke alam yang lebih baik dengan orgonite itu. Jadi secara otomatis membuka portal ke alam atas supaya rumah itu jadi lebih adem. Jadi saya setting seperti itu. Dan nggak berapa lama kemudian dia kan chat saya lagi, dia chat terus katanya memang rumahnya udah mulai adem, dan yang lebih oke lagi katanya mamahnya ini udah nggak kepikiran lagi untuk pergi ke dukun di Banten. Mamahnya juga habis itu juga lebih adem, jadi nggak suka ngomelin pembantunya lagi, udah nggak emosian. Ada perubahan perilaku lah ya? Ada perubahan perilaku. Jadi ketika kita doain rumahnya, kita juga doain mamahnya. Dan terutama karena saya orang luar, jadi saya membantu teman saya untuk memberikan doa untuk mamanya. Jadi
yang berkuasa, yang memiliki power di situ adalah anaknya sendiri, anaknya yang mendoakan mamahnya. Jadi sekali lagi di sini saya hanya sebagai perantara, dan kekuatan itu akan datang ketika yang pemilik rumahnya ini atau yang punya rumah ini biasanya mereka punya keyakinan yang kuat. Jadi seperti itu akan enak kerjasamanya dan ada perubahan yang signifikan. Lalu juga anaknya yang biasanya nakal, suka lari-larian dan suka nggak tenang, suka takut tidur di kamarnya itu, karena anaknya juga gifted sih mas, anaknya juga gifted juga, luar biasa anaknya, karena mamanya juga peka juga ya, jadi memang menurun. Nah itu ketika dia ke kamarnya, anak ini udah nggak takut lagi dan anak ini udah mulai nyaman, terus tidurnya nyenyak sambil pakai gelang Tiger Eye yang dari aku juga, waktu dia beli dari aku. Tadinya juga gelang Tiger Eye-nya juga aku setting ulang lagi, dan supaya anak ini jadi lebih adem ketika pakai. Dan anak ini yang tadinya kalau pakai gelang itu selalu dilepas-lepas, tapi semenjak udah di blessing, di setting ulang di situ, akhirnya anak ini pakai terus gelangnya dan dia kalau tidur tuh nyenyak, terus udah gitu udah nggak terlalu rewel. Jadi ya seperti itulah, itu semua saya bilang sih keajaiban dari Tuhan ya, itu mujizat dari Tuhan semuanya, kita hanya sebagai perantara. Nah itu teman-teman, jadi jangan dipikir yang bisa melakukan untuk penyelesaian persoalan-persoalan natural atau mungkin persoalan-persoalan yang sifatnya gaib itu hanya indigo-indigo yang memang semi paranormal atau mungkin dia yang interdimensional. Indigo yang spiritual kayak Sari ini juga bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, dan memang ini jalurnya aja yang beda. Kalau yang satu mungkin lebih pada permainan energi, kalau yang satu mungkin lebih kepada permainan cahaya, dan dia bisa mengakses energi-energi yang sifatnya divine atau mengakses energi-energi yang sifatnya di atas sana kayak gitu. Nah, Sari, aku nih tertarik, kamu juga kan profesinya itu apa ya? Punya keahlian di bidang past life regression kayak gitu ya. Past life regression itu sebenarnya apa sih kalau boleh diceritain? Oke, sebenarnya past life regression ini baru aja sih beberapa waktu dekade ini, jadi memang masih baru. Jadi past life regression ini adalah mengakses kehidupan lampau seseorang sebelum kehidupan ini, untuk bisa mengetahui sebenarnya mereka ini dulu di kehidupan lampau sebagai apa, siapa, dan kalau sekarang mereka punya trauma dengan seseorang, mereka bisa mengakses juga ternyata hubungan mereka dengan seseorang itu dulu sebagai apa, punya kesalahan apa, sehingga sekarang mungkin mereka punya trauma dan seseorang ini berbuat jahat sama dia. Nah, ketika kita sudah bisa mengakses itu, biasanya saya membawa mereka ke kehidupan lampaunya 3-5 kehidupan lampau. Setelah itu biasanya saya ada proses healing mereka. Jadi healing dengan cara supaya mereka ini bisa melepaskan ikatan-ikatan traumanya, bisa lebih legowo, bisa lebih tenang lagi, sehingga mereka bisa lebih ada kesadaran bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan mereka saat ini tidak terlepas dari karma mereka di kehidupan lampau. Jadi mereka ada sifat seperti penerimaan. Nah, dengan penerimaan ini bisa memutus karma buruk di kehidupan kita. Karena ini sudah saya buktikan sendiri, karena saya juga mempraktekannya dalam kehidupan saya. Ketika kita sudah bisa memaafkan kejadian yang menimpa kita, apapun permasalahan problem itu, ketika itu juga miracle akan datang. Hidup kita akan berubah 180 derajat, dan orang yang menyebalkan atau mengganggu kehidupan kita otomatis akan jadi lebih baik kepada kita. Jadi ini aku rasa semuanya miracle dari Tuhan sih. Jadi itu yang saya lakukan kepada klien-klien saya, seperti itu. Sari sendiri sebenarnya sebelumnya belajar atau memang gimana sih, atau belajar sendiri? Sebenarnya kalau untuk past life regression, karena dulu kan saya belajar basicnya hipnoterapi, sebenarnya nggak belajar khusus di past life regression. Saya belajar hipnoterapi awalnya bersama guru saya, Pak Heri Siswanto. Itu sebenarnya belajarnya udah lama, udah 4 tahun 5 tahun yang lalu. Tapi setelah belajar itu, karena mungkin Tuhan belum menunjukkan saya jalannya untuk ke sana, jadi saya tinggalkan buku-buku saya dan saya tetap bekerja kantoran. Jadi saya tidak praktek waktu itu ya. Nah, lalu ketika sekarang ini entah bagaimana caranya Tuhan menyuruh saya untuk menjalani past life regression ini, menjalani hipnoterapi ini, terutama di bidang past life regression. Nah, ini kenapa saya menjalani past life regression, karena
saya ini dari dulu sangat tertarik untuk bisa membuka diri seseorang, mereka ini punya misi apa di kehidupan saat ini. Dengan kita membuka kehidupan lampau mereka, kita bisa membuka sebenarnya misi orang ini di kehidupan ini seperti apa yang harus mereka lakukan kepada sesama dan kepada Tuhannya, juga kepada diri sendiri. Makanya saya lebih mengkhususkan diri di past life regression. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Wow, ternyata menarik sekali ya tentang past life regression ini, dan memang latar belakang dari Sari sendiri yang kemudian mengarahkan dia untuk bisa sampai pada keadaan yang sekarang ini. Kemudian dia bisa melakukan banyak hal dengan kemampuan yang dia miliki. Ini memang perjalanan dia dari awal sampai dengan sekarang ini. Nah, saat kita udah masuk pada penghujung acara untuk sesi DMI siaran pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin Sari ada nggak pesan-pesan atau mungkin ada bisa membantu untuk teman-teman juga yang mungkin kalau misalnya dia merasa punya kelebihan atau mungkin dia merasa bahwa indigo tapi dia mungkin masih agak bingung dan sebagainya. Sari bisa nggak kasih pencerahan buat mereka sedikit ya? Oke, nah aku juga tertarik juga nih untuk teman-teman indigo. Aku juga dari dulu memang berkecimpungnya di dunia indigo ini karena aku pingin sekali bikin teman-teman indigo ini merasa menjadi dirinya sendiri, tidak tertekan, tidak takut, dan juga tidak putus asa dengan kemampuannya. Karena sekarang ini banyak sekali teman-teman indigo yang tidak menerima kemampuannya. Jadi pesan saya, ketika teman-teman memiliki kemampuan itu, teman-teman jangan bersedih, teman-teman jangan menganggap itu sebagai kutukan atau sebagai masalah atau musibah. Tidak, jangan seperti itu. Tapi teman-teman harus terus gali diri teman-teman, harus cari siapa diri teman-teman, dan nanti Tuhan akan menunjukkan kemana arah atau langkah misi teman-teman. Dari kemampuan itu bisa membantu orang lain dan juga bisa membantu sesama juga. Nah, lalu pesan saya yang kedua, ini buat teman-teman secara umum, kita sekarang kan sedang memasuki masa-masa krisis, masa-masa yang penuh kesulitan. Saran saya untuk teman-teman semuanya adalah teruslah teman-teman berpasrah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang datang dan pergi dalam kehidupan teman-teman, berpasrah sama Tuhan, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, beban kita. Nanti miracle akan terjadi, keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita akan merasa bahagia dan happy dalam menjalani kehidupan ini walaupun penuh dengan masalah krisis ekonomi global dan lain sebagainya. Seperti itu pesan saya. Oke, terima kasih pesannya Sari. Nah, itu teman-teman pesan dari Sari supaya tetap bisa punya kepercayaan, kemudian punya keyakinan bahwa apa yang teman-teman miliki itu paling tidak bisa membantu orang lain, bisa kemudian diberdayakan untuk sesama. Itu yang sebenarnya paling penting. Nah, teman-teman DMI Lovers dan Imago Fans, jangan lupa juga tetap pantau terus channel Diari Mata Indigo, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like-nya, dan silahkan juga penuhi komen-komen yang ada di bawah ini. Apakah kira-kira Sari oke atau enggak untuk jadi partner Masius ke depannya, untuk kemudian mengisi konten-konten Diari Mata Indigo ini untuk ke depannya. Silahkan komen di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman ada rekomendasi juga, kira-kira siapa yang mungkin bisa untuk mendampingi Masius untuk ke depannya, silahkan juga komen di komen yang di bawah ini. Oke Sari, terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih juga sudah mau untuk diundang jadi bintang tamu di DMI siaran pada hari ini. Kita akan jumpa lagi di segmen-segmen Diari Mata Indigo yang lainnya, dan pantau terus channel Diari Mata Indigo bersama Masius. Oke, sampai di sini dulu. Bye-bye.